Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu hukum perikatan tentang jenis-jenis perikatan. Saya Amelia Putri Praditya dengan NIM akhir 105. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dan perikatan berdasar KUH Perdata. Pengertian perikatan. Terdapat beberapa pengertian mengenai perikatan menurut para tokoh, sebagai berikut. Yang pertama, menurut Sudiman Kartohadiprodjo, perikatan merupakan semua kaidah hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang sumbernya berasal dari tindakan dalam lingkup hukum kekayaan. Yang kedua, menurut Subukti, perikatan merupakan suatu hubungan hukum yang terjadi antara dua pihak berdasarkan pada pihak yang satu menuntut pada pihak yang lain, serta pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut. Yang ketiga, menurut Apitlo, perikatan merupakan hubungan hukum antara dua orang atau lebih bersifat harta kekayaan, atas dasar pihak yang satu sebagai kreditur berhak dan pihak yang lain sebagai kreditur memiliki kewajiban atas prestasi tertentu. Perikatan berdasar KUH Perdata. Yang pertama, perikatan yang bersumber dari undang-undang. Dalam bab 3 buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan yang lahir dari undang-undang, tanpa didahului dengan ketentuan umum yang mengatur tentang lahirnya dan isi dari perikatan-perikatan tersebut. Perikatan seperti itu tidak bergantung kepada kedua belah pihak, ditentukan oleh pembuat undang-undang tersebut tentang keadaan dan peristiwa yang mengakibatkan lahirnya sebuah undang-undang. Yang kedua, perikatan yang bersumber dari perjanjian. Pada suatu perjanjian terdapat beberapa ketentuan mengenai hak dan kewajiban antara kedua belah pihak atau dapat dikatakan dengan perjanjian tersebut berisi perikatan. Perjanjian dapat dikatakan sebagai sekumpulan perikatan yang mengikat para pihak. Saya Yuniarsyah Atrih Ruambang dengan NIM akhir 0102. Saya akan menjelaskan tentang jenis perikatan tanggung renteng atau tanggung menanggung, dan jenis perikatan alternatif atau mana suka, dan jenis perikatan generik dan spesifik. Jenis-jenis perikatan. 1. Perikatan tanggung renteng atau tanggung menanggung. Perikatan ini di mana debitur dan kreditur terdiri dari beberapa orang. Dengan dipenuhinya seluruh prestasi oleh debitur kepada kreditor, maka perikatannya menjadi hapus. Contoh, A dan B memiliki hutang kepada C sejumlah 1 juta. Jadi masing-masing A dan B harus mengembalikan 500.000. Yang kedua, perikatan alternatif atau mana suka. Pasal 1272 KUH Perdata. Perikatan alternatif yaitu perikatan yang dimana debitur dibebaskan untuk memilih satu dari dua atau lebih prestasi-prestasi yang ada. Contoh, A memiliki hutang kepada B sebesar 1 juta. A tidak dapat membayar hutangnya, sehingga dibuat sepakatan A akan membayar hutangnya dengan memberikan pilihan kepada si B berupa sepatu Nike berwarna putih atau hitam. Yang ketiga, perikatan generik dan spesifik. Perikatan generik yaitu perikatan yang prestasinya ditentukan menurut jenis. Contoh perikatan generik, A harus berprestasi kepada B sejumlah hewan berkaki. Perikatan spesifik yaitu perikatan yang prestasinya ditentukan satu persatu secara terperinci. Contoh perikatan spesifik, A harus berprestasi kepada B hewan berkaki 4, yaitu seekor sapi. Saya Siti Nur Aisyah dengan NIM akhir 106 akan menjelaskan jenis perikatan bersyarat dan jenis perikatan dengan ketetapan waktu. Jenis perikatan bersyarat yang ada pada pasal 1253 sampai 1257 KUH Perdata. Jenis perikatan bersyarat ini memiliki dua syarat, yaitu syarat tangguh dan syarat batal. Perikatan dengan syarat tangguh yaitu syarat yang harus dipenuhi maka perikatan menjadi berlaku. Contoh, A berjanji kepada B jika B mendapatkan juara 1 di kelas, maka A akan memberikan sepeda kepada B. Perikatan dengan syarat batal. Perikatan dengan syarat batal ini, apabila syarat itu dipenuhi, maka perikatan menjadi putus atau batal. Contoh, A menyewakan rumah kepada B dengan syarat tidak digunakan untuk membuat toko baju dan hanya untuk berumah tangga. Tetapi, B menggunakan rumah tersebut untuk membuka toko baju. Setelah A mengetahui hal tersebut, maka syarat dalam perikatan tersebut terpenuhi. Jadi, perikatan tersebut menjadi batal. Jenis perikatan selanjutnya yaitu perikatan dengan ketetapan waktu yang ada pada pasal 1268 sampai 1271 KUH Perdata. Perikatan dengan ketetapan waktu yaitu perikatan yang ditangguhkan pelaksanaannya sampai pada waktu yang telah ditentukan atau berlakunya perikatan sampai waktu tertentu. Contoh, A menyewa rumah kepada B untuk 2 tahun mulai dari tanggal 1 Januari 2009 sampai 31 Desember 2011. Saya Amelia Rosia Andriani dengan NIM akhir 101. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis perikatan murni dan jenis perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Nomor 6. Perikatan murni. Dalam perikatan ini terdapat satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur tanpa adanya syarat dan dapat dipenuhi pada saat itu juga oleh pihak-pihak. Contoh, A membeli aqua kepada B, maka A wajib membayar kepada B, kemudian B wajib memberikan aqua kepada A. 7. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tak dapat dibagi pasal 1296 KUH Perdata.
Perikatan yang dapat dibagi yaitu perikatan yang prestasinya dapat dibagi-bagi dalam bagian masing-masing. Contoh, A harus memenuhi prestasi kepada B sejumlah 100 kg beras. Prestasi 100 kg beras dapat dibagi dalam 4 bagian yang masing-masing bagian 25 kg beras. Perikatan yang tidak dapat dibagi yaitu perikatan yang pemenuhan prestasinya tidak dapat dibagi menjadi bagian-bagian, jadi prestasinya hanya 1. Contoh dari perikatan yang tidak dapat dibagi, A harus berprestasi atau memenuhi prestasi kepada B seekor sapi, jadi seekor sapi yang diprestasikan harus utuh, tidak bisa dibagi-bagi. Saya Kholisna dengan NIM akhir 103. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis perikatan dengan ancaman hukuman. 8. Perikatan dengan ancaman hukuman terdapat pada pasal 1304. Perikatan dengan ancaman hukuman yaitu suatu hubungan hukum yang merupakan perikatan untuk mempertegas pemberian sanksi terhadap salah satu pihak yang ingkar janji dapat diberikan suatu ketentuan mengenai janji denda atau hukuman. Contohnya, semisal A menyewa sebuah rumah milik B dengan perjanjian sewa selama 1 tahun dengan harga 5 juta rupiah per bulan. Dalam perjanjian tersebut, bahwa terdapat ketentuan pembayaran dilakukan selama 2 bulan sekali. Jika A terlambat membayar sewa, maka A harus membayar denda keterlambatan sebesar Rp100.000 per hari keterlambatan. Kemudian di sini saya akan membacakan studi kasusnya. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1017K/Perdata/2021. Studi kasus ini berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1017K/Perdata/2021 mengenai wan prestasi dalam perjanjian hutang piutang. Kasus ini melibatkan PT Bintang Muda Kreasi dan PT Mega Graha Nusantara sebagai penggugat, melawan PT Asia Bangunan Center dan Anto Wijaya atau sebagai tergugat. Inti permasalahan adalah para tergugat yang melakukan wan prestasi dalam pembelian granit dari para penggugat, di mana pembayarannya dilakukan secara mencicil tetapi tidak diselesaikan sesuai dengan waktu yang disepakati. Nama saya Jeremy Saputra dengan NIM akhir 104. Di sini saya ingin melanjutkan studi kasus. Ganti rugi yang diminta dalam kasus ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu kerugian material dan imaterial. Kerugian material senilai Rp320.916.800 mencakup hutang yang belum dibayarkan oleh para tergugat atas barang yang telah dipesan dan diterima, yaitu keramik granit. Pembatalan perjanjian. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, pembatalan perjanjian dapat dilakukan jika salah satu pihak melanggar ketentuan yang telah disepakati, yang mana ini mengakibatkan pihak lain mengalami kerugian. Pembatalan ini tidak serta-merta terjadi, melainkan harus melalui tahapan tertentu seperti somasi atau peringatan, atau pengajuan gugatan ke pengadilan. Yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama ada keputusan pengadilan. Pengadilan berperan penting dalam penegakan kewajiban hukum, sebagai terlihat di kasus di mana tergugat diperintahkan membayar hutang dan biaya perkara. Yang kedua, ada wan prestasi. Kasus PT Bintang Muda Kreasi, kasus PT Asia Bangunan Center menunjukkan dampak wan prestasi yang dapat menyebabkan kerugian dengan hukum menyediakan mekanisme ganti rugi untuk memulihkan posisi keuangan penggugat. Yang ketiga, ada perikatan dalam hukum perdata. Diatur dalam KUHP, perikatan dapat berasal dari undang-undang atau perjanjian, masing-masing karakteristik dan konsekuensi hukum yang berbeda. Yang keempat, ada pelanggaran kewajiban. Pelanggaran dapat terjadi karena kelalaian atau kesengajaan dengan hubungan sebab dan akibat antara tindakan dan kerugian yang harus ada. Yang kelima, pentingnya kepastian hukum. Memahami perikatan dan kewajiban hukum adalah kunci untuk mencapai kepastian dalam transaksi serta hubungan sosial di Indonesia. Sekian presentasi dari kami mengenai jenis-jenis perikatan. Saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya, sekaligus minta maaf jika selama presentasi ada kata-kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.